Ke Medan, saudara, korban dugaan malapraktik operasi kaki di Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Medan melaporkan kasusnya ke polisi. Sebelumnya, Efarida Simamora telah dirawat di rumah sakit ini selama lebih dari 1 bulan. Efarida Simamora kini hanya bisa terduduk di kursi roda. Ia diduga menjadi korban malapraktik Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Medan. Hal ini bermula sekitar 2 bulan lalu. Eva kecelakaan motor hingga menyebabkan kaki kirinya sakit. Kondisi Eva diperparah dengan ia jatuh di kamar mandi rumahnya di Sibolga. Sejak awal di rumah sakit, hanya kaki kirinya yang diperiksa oleh tim dokter. Namun alangkah terkejutnya sang suami saat melihat justru kaki kanan Eva yang dioperasi. Dari pengakuan Eva, ia dan suami tak diminta tanda tangan persetujuan operasi. Tidak ada, Pak. Biasanya sesuai SOP sebelum melakukan tindakan operasi, kita itu sebagai pasien harus mendapatkan informed consent, yaitu memberikan persetujuan kepada pihak rumah sakit, dan pihak rumah sakit juga memberikan penjelasan tentang apa tindakan yang akan dilakukan. Apa tindakan, apa kontraindikasi, bagaimana apanya, mestinya itu dijelaskan. Tetapi pada saat saya mau operasi itu tidak ada dilakukan, Pak. Dan suami saya juga tidak dilibatkan. Suami saya tidak ada menandatangani berkas apapun sebelum operasi, Pak. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Akibat salah kaki yang dioperasi, Eva kini tak sanggup berjalan normal. Laporan ke polisi pun telah dilayangkan. Prosesnya terus berjalan, penyidik sudah meriksa pelapor, kemudian juga korban. Semuanya masih kita dalami oleh penyidik ya. Kalau kronologis yang tertuang di dalam laporan polisi awal itu adanya dugaan malpraktek. Itu yang masih kita dalami. Efarida Simamora hanya berharap ia dapat sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Ia pun meminta pertanggungjawaban rumah sakit yang kini telah menyebabkan kedua kakinya tidak bisa lagi berjalan dan terpaksa harus duduk di kursi roda. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini dari kasus dugaan malapraktik di Medan, Sumatera Utara kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Stefani Pandia. Stef, selamat siang. Ini korban sudah lapor ke polisi, penyelidikan polisi hingga saat ini seperti apa? Apakah polisi sudah menemukan adanya unsur pidana? Ya, Rianda juga saudara, terkait dengan kasus malpraktik yang dilakukan oleh salah satu rumah sakit yang menyebabkan korban ini lumpuh total dan tidak bisa berjalan, ini memang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, dan menurut informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum korban, bahwa sejak pekan lalu ini sudah ada 3 orang saksi yang dipanggil ke Polda Sumatera Utara, di mana 3 orang saksi ini merupakan dokter. Namun saat pemanggilan hanya ada 2 dokter yang datang, ini termasuk dokter anestesi begitu. Nah, sedangkan untuk dokter terlapor yaitu PS ini belum dilakukan pemanggilan oleh Polda Sumut. Nah, menurut pernyataan dari kuasa hukum korban bahwa nanti pada hari Selasa depan akan ada pemanggilan lagi yang dilakukan oleh pihak Polda Sumatera Utara. Nah, apakah terlapor PS ini dipanggil pada hari Selasa ataukah ada saksi-saksi lain? Sampai saat ini kami juga masih menunggu pernyataan dari Polda Sumatera Utara. Irianda. Eva gitu ya, ini berharap tentunya ada kesembuhan, kemudian juga karena ini ada dugaan malapraktik di sana yang diperiksa terus-menerus kaki kirinya, tapi yang dioperasi kaki kanannya. Respons rumah sakit tempat korban dioperasi kemarin seperti apa? Adakah respon lanjutannya? Update-nya seperti apa? Baik, Irianda, kami sejak beberapa hari lalu ini sudah mencoba beberapa kali untuk mengunjungi rumah sakit yang dilaporkan seperti itu ya. Namun sampai saat ini pihak rumah sakit juga memilih untuk bungkam dan tidak memberikan pernyataan apapun terkait dengan kasus malpraktik yang dilakukan oleh salah satu dokter yang bekerja di Rumah Sakit Murni Teguh Medan ini. Sedangkan pihak dari korban ini kemungkinan juga masih belum melaporkan ke IDI, Ikatan Dokter Indonesia, seperti itu, mengingat kemarin ini kami sempat mendapatkan informasi dari salah satu anggota IDI bahwa yang menyatakan bahwa mereka sudah
mengetahui kasus ini, hanya saja belum dapat melakukan tindakan lebih lanjut seperti itu karena belum ada laporan resmi. Nah, kemarin Irianda dan juga saudara, pihak dari Rumah Sakit Murni Teguh ini sudah melakukan surat edaran seperti itu ke ID terkait dengan kronologis dari kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh salah satu dokter yang ada di Rumah Sakit Murni Teguh. Hanya saja memang untuk pernyataan dari ID pun kami masih belum bisa mendapatkan pernyataan lanjutan terkait dengan kasus ini, begitu Irianda. Di mana saya sedikit review bahwa kemarin ini korban menderita sakit di kaki sebelah kiri seperti itu dan sudah beberapa lama ini dirawat di Rumah Sakit Murni Teguh. Nah, informasi yang kami dapatkan juga bahwa korban ini justru kaki kanannya yang dioperasi, melainkan bukan kaki kiri melainkan kaki kanan seperti itu, sehingga menyebabkan korban ini tidak dapat berjalan dan sekarang hanya duduk di kursi roda. Dan tentunya Irianda dan juga saudara, kami masih menunggu juga informasi baik dari pihak kepolisian ataupun dari Rumah Sakit Murni Teguh terkait dengan kasus lanjutan untuk kasus malpraktik ini. Irianda. Ya, Steph, janggal sekali ya. Yang diperiksa kaki kiri kemudian bisa sampai dioperasi kaki kanan. Yang kemudian tadi ya disebutkan juga di wawancara Ibu Eva sendiri ya, tidak ada sebuah dokumen yang kemudian ada tangani. Nanti tentunya yang kita harapkan ini ada titik terang segera agar kemudian bisa dicari solusi. Stefani Fandia, terima kasih.